Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 087. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai final report kami. FRI 087 ini memiliki core product yaitu kompor Sumbuha. Selanjutnya merupakan anggota dari FRI 087, yaitu ada Adrian Primadia Putra Haedi, kemudian ada Elsa Nindya Harahap, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, yaitu Naufal Latif Suswara. Selanjutnya kita masuk ke gambaran bisnis dari FRI 087, di mana FRI 087 ini merancang perusahaan dengan nama CV FRI 087 Company. Di CV FRI 087 Company ini berfokus di manufaktur, terutama di manufaktur kompor. Dan untuk produknya ini sendiri yaitu kompor Sumbuha yang memiliki tiga sumbu yang berbentuk H. Tujuannya itu untuk membantu penyebaran api secara merata serta mampu untuk menghemat penggunaan gas. Kemudian ada visi dan misi dari perusahaan kami, yaitu visi yaitu menjadi perusahaan manufaktur yang unggul di Indonesia dengan core product berupa kompor Sumbuha. Dan misinya yang pertama itu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk yang berkualitas. Selanjutnya yaitu mengembangkan inovasi produk secara berkala seiring dengan perkembangan teknologi. Yang terakhir memberikan garansi terhadap produk serta pelayanan terbaik kepada konsumen. Selanjutnya merupakan analisis STP dari perusahaan kami, di mana untuk segmentingnya ini terbagi menjadi 4, itu ada geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Di mana untuk geografisnya ini sendiri, perusahaan kami ini bermanufaktur atau berletak di Provinsi Jawa Barat, lebih tepatnya di Kota Bandung. Selanjutnya untuk demografis dari perusahaan kami, yaitu menyasar pelaku bisnis yang menjual makanan atau UMKM makanan. Kemudian untuk yang psikografisnya, yaitu pelaku UMKM yang memerlukan alternatif untuk mempersingkat waktu dan mengurangi antrian pembeli. Dan untuk perilakunya, yaitu pelaku bisnis yang memasak menggunakan teknik shallow frying atau sedikit minyak. Selanjutnya merupakan targeting, di mana pada targeting ini kami menggunakan single segment concentration, di mana single segment concentration ini yaitu menyasar target pasar itu UMKM makanan. Dan untuk positioning-nya ini sendiri, perusahaan kami memposisikan produk sebagai kompor yang memenuhi kebutuhan UMKM, kemudian produk yang ditawarkan lebih praktis dan efisien serta efektif, dan yang terakhir itu tagline yang dapat membentuk positioning, yaitu kompor Sumbuha, solusi hemat, masak cepat. Selanjutnya merupakan marketing mix, di mana marketing mix ini terdiri dari 4P, yaitu ada produk, place, price, dan promotion, di mana untuk produknya ini sendiri, kompor Sumbuha adalah kompor yang memiliki 3 sumbu berbentuk H dan wajan yang mengikuti dimensi kompor. Selanjutnya untuk place, manufaktur kompor Sumbuha ini berlokasi di Kota Bandung, tepatnya di Kecamatan Gede Bage. Perusahaan kompor Sumbuha juga memiliki gudang sebagai tempat penyimpanan dan persediaan produk-produk di lokasi yang sama dengan manufakturnya. Selanjutnya ada price, di mana kompor Sumbuha ini akan dibanderol dengan harga Rp1.500.000 per pieces. Dan selanjutnya adalah promotion, di mana promotion ini kami akan melakukan atau menawarkan produk secara langsung kepada UMKM makanan atau promosi door to door kepada rumah tangga atau bisa disebut direct selling, dan memberikan pelatihan tata cara penggunaan, dan juga kami akan menggunakan brosur fisik dan juga iklan di media sosial dan website kami. Selanjutnya untuk rencana produksi, selling, dan production volume. Dimulai dari perhitungan peramalan menggunakan metode double moving average 2x2, karena kami mendapatkan dengan nilai MSA terkecilnya, sehingga jumlah unit dari 12 periode ke depannya yaitu 6.755 unit. Untuk selling volume meningkat untuk 5 tahun ke depan sebanyak 1,03%, untuk production volume juga meningkat sebanyak 1%. Total indirect material cost meningkat karena total needs yang meningkat. Untuk total indirect material cost juga meningkat karena cost holdingnya meningkat sebanyak 0,5%. Bisa next. Untuk total fixed investment diambil dari baiknya machine and facility, tool cost, transportation cost, dan juga general administration cost yang dibeli pada perusahaan awal. Lalu
depreciation cost dari machine, tool, transportation, dan general administration. Untuk tool, transportation, general administration itu kembali lagi pada tahun 2027 karena memiliki economic life sebanyak 4 tahun. Untuk machine sebanyak 8 dan 16 tahun. Lanjut ke maintenance cost untuk milling dan welding machine akan meningkat sebanyak 8% pada tiap tahunnya. Lalu untuk electricity cost didapatkan dari total cost KWH per mesin dikalikan jumlah mesin dikalikan 5 hari lalu dikalikan 48 minggu sehingga didapatkan total electricity cost-nya. Next. Untuk strategi dan rencana pemasaran kami memiliki 3, yaitu pertama ada brosur, direct selling dan pelatihan penggunaan, dan Google Ads. Untuk brosur sebanyak 4 kali dalam setahun, direct selling 12 kali dalam setahun, dan Google Ads 2 kali dalam setahun dengan harga yang dapat dilihat di slide. Nah, untuk pemasaran selama 5 tahun kami ini juga akan memiliki peningkatan sebesar 2% ya. Selanjutnya kita masuk ke rencana SDM. Jadi ini merupakan gambaran organization structure sebelum dilakukannya rekrutasi atau pada tahun pertama, yaitu tahun 2003, 2004, dan 2005. Ada 7 posisi dan tersebanyak ada 24 pekerja sebelum dilakukannya rekrutasi. Bisa di next. Ini merupakan setelah terjadinya rekrutasi. Organization structure kami berubah karena terdapat posisi-posisi baru yang memasuki perusahaan, yakni seperti HRD manager, HRD staff, finance staff, dan marketing and sales staff. Itu kami mengisi 1 orang untuk setiap posisi. Nah, untuk operator production kami merekrutasi 2 orang lagi, sehingga total untuk setelah rekrutasi ini pekerjanya menjadi 29 orang. Bisa di next. Nah, ini merupakan direct labor cost planning dari CV Veri 087, di mana hanya ada sedikit perbedaan aja di tahun 2023 dan 2026, yakni di biaya rekrutasi dan proses selection proses. Nah, untuk setiap harganya itu ada yang tetap dan ada yang mengalami peningkatan sesuai dengan kebijakan pemerintah maupun kebijakan dari perusahaan. Dapat dilihat seperti pada tabel di slide. Bisa di next. And direct labor cost planning juga sama seperti sebelumnya, mungkin hanya pada tingkat gajinya saja yang berbeda. Bisa di next. Untuk executive labor cost planning juga sama, hanya tingkat gajinya saja yang beda untuk di setiap posisinya. Langsung saja bisa di next. Nah, ini merupakan keuangan dari CV Veri 087 yang setelah kami proyeksikan untuk 5 tahun ke depan. Dapat dilihat dari biaya-biaya yang telah dijabarkan tadi sebelumnya, kita dapat menghasilkan EAT pada baris terakhir, yakni Earning After Tax Interest and Tax. Dapat dilihat setiap tahunnya itu mengalami kenaikan dan tidak ada penurunan. Bisa di next. Nah, ini merupakan analisis kelayakan dari CV Veri 087 yang telah kita dapatkan dari perhitungan finansial dari sebelumnya. Dapat dilihat bahwa NPV-nya itu kita mendapatkan Rp1.465.600.207, di mana nilai NPV ini pada kita dapatkan pada tahun 2027 itu lebih dari 0, maka kita simpulkan bahwa bisnis ini layak untuk dijalankan. Nah, untuk payback period-nya ini kita dapat mengembalikan modal pada periode pertama itu pada tahun 3,7 tahun atau tepatnya antara 2005 hingga 2006. Lalu untuk IRR-nya ini kita mendapatkan nilai 19,86%, di mana nilai IRR ini lebih besar dari MARR, yakni MARR yang kita pakai yaitu 8%. Sehingga perusahaan ini layak untuk dijalankan karena berarti lebih menguntungkan untuk menaruh uang pada bisnis yang kita jalankan daripada menabung di bank. Selanjutnya itu ada BCR atau benefit cost ratio yang kita dapatkan itu adalah 1,19, di mana jika nilainya lebih dari 1, maka bisnis itu layak dijalankan karena bisnis tersebut memiliki nilai benefit yang lebih besar daripada cost yang dikeluarkan.
Baik, selanjutnya merupakan presentasi mengenai fasilitas yang akan digunakan oleh FRI 087. Yang pertama yaitu penentuan untuk kandidat lokasi dari empat fasilitas itu sendiri, di mana terdapat 3 perencanaan fasilitas atau lokasi, yaitu ada di Jalan Gede Bage, kemudian di Jalan Terusan Buah Batu, dan ada di Greenland International Industrial Center tepatnya di Cikarang Pusat. Berdasarkan jarak dari antar supplier terhadap perusahaan terhadap lokasi pabrik, rencana pabrik, dapat dilihat bahwa jarak yang paling dekat itu ada di Jalan Gede Bage kurang lebih dari kebanyakan. Nah, selanjutnya merupakan pemilihan lokasi dengan factor rating, di mana data kualitatif ini kami dapatkan berdasarkan hasil pencaharian atau research melalui media Google, di mana kami dapat mendapatkan bahwa UMK Kompani A dan Kompani B itu berletak di Kota Bandung, jadi memiliki UMK yang sama, dan lahan kos dan land cost-nya mengikuti sesuai dengan sumber yang telah kita temukan. Dan untuk kualitatif factor ini kami dapatkan melalui kuesioner yang telah kami sebarkan ke kurang lebih 30 responden. Jadi kita mendapatkan data untuk kualitatif seperti pada tabel tersebut. Dan selanjutnya kami melakukan normalisasi terhadap quantitative factors, di mana quantitative factors ini dengan cara membandingkan keseluruhan total dari nilai minimal dari setiap alternatif, kemudian akan dibagi dengan alternatif di company tersebut dikali dengan 100. Selanjutnya dengan perhitungan di atas, data-data tersebut hasil perhitungan dapat dimasukkan ke dalam tabel yang paling bawah, di mana tabel ini untuk menentukan weight atau tingkat bobot perkalian dengan skor pada masing-masing factors, di mana pada penentuan bobot ini didapatkan nilai bobot terbesar itu ada di angka 50,71, di mana itu alternatif pertama, yaitu Kota Bandung di Kecamatan Gede Bage. Selanjutnya merupakan routing sheet, di mana routing sheet ini diperlukan untuk menentukan jumlah mesin yang diperlukan di dalam sebuah perusahaan atau sebuah pabrik, di mana dengan demand dari CV FRI 087 Company ini sebanyak 6.755 unit per tahun, kemudian dengan jam kerja yaitu 240 hari per 200, kemudian hari kerja itu 240 hari per tahun, dan waktu kerja adalah banyak 8 jam per hari, dan waktu kerjanya itu 5 hari per minggu, di mana berdasarkan perhitungan melalui routing sheet ini didapatkan total mesin yang dibutuhkan di pabrik ini itu sebanyak 15 mesin. Selanjutnya yaitu stacking dan material handling equipment yang terpilih. Untuk stacking kami melakukannya dengan aplikasi Stack Builder untuk setiap fasilitasnya, sehingga didapatkan stacking yang terkecil yaitu 5 pada fasilitas O ke warehouse dan warehouse ke shipping, dan juga stacking yang terbesar yaitu 1596 pada GBBU handle kompor ke K dan juga K ke M. Untuk spesifikasi material handling equipment, kami menggunakan troli sebagai material handlingnya, disesuaikan juga dengan dimensi produk kami, dan juga setelah packagingnya ya. Didapatkan dimensi troli kami yaitu 1,2 dikali 0,7 dikali 0,99 meter, untuk kapasitas beratnya yaitu 400 kg. Next. Untuk jumlah MHE yang terpilih dan juga waktu pengantaran yang paling optimal. Jumlah MHE yang terpilih
kami menggunakan dan menyesuaikannya dengan metode Gantt chart yang membandingkan unit load vektor 1 dan juga vektor 41. Kami menggunakan vektor 41 karena waktu yang terkecil didapatkan. Sehingga MHZ max use yang digunakan adalah 9. Nah, faktor ini didapatkan dari routing seed, yaitu 41. Untuk faktor terkecilnya yaitu 1. Sehingga kami membandingkan di antara kedua faktor tersebut. Dengan Gantt chart diperoleh waktu pada unit load 1 yaitu 2072 menit dan di unit load 41 yaitu 1564 menit. Dan frekuensi pengantarannya antar fasilitas dengan mempertimbangkan antara prepared unit, stacking maximum, selected unit load, dan juga tentunya capacity unit dan total maksimum unit load. Frekuensi dihitung dari prepared unit load dibagi dengan total maksimum unit load yang dapat kami gunakan. Dimulai dari receiving ke GBBU terdapat 2 frekuensi pengantaran sampai dengan dari warehouse ke shipping yaitu 1 frekuensi pengantaran. Selanjutnya kita masuk ke sheet luas daerah, di mana terdapat yang pertama itu adalah lantai produksi. Kita akan menghitung setiap dimensi dari lantai produksi dari dari setiap fasilitas berserta allowance yang telah kita tentukan sebelumnya, sehingga kita dapatkan bahwa total lantai produksinya itu ya sebesar 954 meter persegi. Lalu untuk kantor juga sama, kita menghitung setiap dimensi serta allowance-nya dari setiap ruangan yang ada pada kantor dan pada setiap fasilitasnya, sehingga kita dapatkan luas pada daerah kantor itu adalah sebesar 155 meter persegi. Lalu untuk lokasi di area pabrik ini kami memiliki fasilitas tambahan, yakni yang terdiri dari masjid, toilet, security post, employee parking, serta kantin. Nah, lalu jika kita tambahkan dengan office dan production floor yang telah kita hitung sebelumnya, total area pabrik yang akan dibangun nantinya adalah sebesar 1.488 meter persegi. Bisa di next. Selanjutnya yakni adalah from to chart. From to chart ini merupakan representasi dari material handling cost yang kita implementasikan ke dalam metode from to chart. Nah, lalu kita akumulasikan dari setiap baris pada from to hingga kita dapat total cost-nya. Nah, untuk total cost secara keseluruhannya itu kita dapatkan adalah Rp1.730.672. Ini merupakan biaya untuk material handling cost pada setiap fasilitas. Bisa di next. Ini merupakan initial layout dari CV Ferry 087. Yang sebelah kiri merupakan sebelum ARC dan yang sebelah kanan adalah setelah ARC. Perbedaannya adalah sebelum ARC ini kami menentukan layout hanya berdasarkan kerapatan antar workstation saja tanpa memikirkan hal lainnya. Nah, namun untuk setelah ARC ini kami telah menghitungkan berdasarkan relation dari setiap workstation, relation dari setiap aktivitas yang telah kami perhitungkan sehingga mendapatkan layout yang seperti pada gambar sebelah kanan ini. Bisa di next.
Ini merupakan final layout yang terpilih dari CV Verino 87. Final layout yang sebelah kiri ini merupakan final layout yang telah kami dapatkan berdasarkan aplikasi WinKSB. Kita dapatkan layout seperti pada gambar di samping kiri ini. Lalu kami implementasikan ke dalam SketchUp yang dapat terlihat pada gambar sebelah kanan bawah, di mana pada gambar SketchUp ini kami mengikuti dari WinKSB. Hanya saja kami merevisinya sedikit seperti ada ruangan-ruangan yang tidak dibutuhkan atau bentuk-bentuk yang aneh dari layout yang diberikan oleh WinKSB kami sesuaikan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien jika dibangun perusahaan ini nantinya atau lantai produksi ini nantinya. Selanjutnya merupakan database yang akan kami gunakan untuk website kami, di mana untuk database ini sendiri memiliki 8 tables, di mana untuk produk sendiri tabelnya terdiri dari ID, name, quantity, cost of goods sold, dan harga penjualannya. Kemudian ini ada product log, di mana product log ini adalah data atau save data dari jalannya produk di dalam produksi. Kemudian ini merupakan raw material yang kami gunakan dalam proses produksi, di mana terdapat total kurang lebih 12 material. Selanjutnya ini merupakan database atau save-an dari perjalanan raw material di dalam proses produksi. Terus selanjutnya ini merupakan user atau pengguna yang nantinya akan bisa mengakses website kami, di mana ada 4 role, yaitu ada role admin, maksud saya ada 5 role, itu ada role admin, role production line head, di mana production line head ini hanya bisa mengakses mengenai production, tidak bisa mengakses report mengenai keuangan, dan ada role workstation yang akan dapat menginput jalannya produk-produk. Kemudian ada role production GM, di mana production GM ini dapat melihat keseluruhan seperti halnya admin, dan juga RL Finance, role finance yang dapat hanya melihat report dan hasil-hasil keuangannya saja. Selanjutnya ada tabel WIP, di mana tabel WIP ini terdiri dari dua, itu ada assembly 1 dan juga assembly 2. Dan selanjutnya ini merupakan WIP detail, di mana untuk ID yang pertama ini melambangkan materialnya, dan WIP ID ini adalah WIP-nya atau ID WIP-nya, di mana satu ini melambangkan assembly 1 dan 2 ini melambangkan assembly 2. Selanjutnya merupakan WIP log, di mana WIP log ini merupakan perjalanan atau rekapan data dari perjalanan progres WIP atau work in process-nya pengerjaan produksi. Selanjutnya merupakan UI atau UX dari perusahaan kami. Untuk UI, pertama dari login page, dimulai dari username, dapat menginputkan username dan password. Untuk UX-nya sendiri didesain berdasarkan pengguna dan juga web yang telah disesuaikan dengan kemudahan bagi penggunanya. Untuk role admin, setelah login dapat melihat interface seperti home sampai dengan ke report, dan dapatkan gambar serta deskripsi perusahaan. Lalu di master data terdapat tab dari produk, WIP, dan raw material. Merupakan tab dari produk master data, seperti ini tampilannya. Ke WIP, seperti ini tampilannya. Sampai dengan raw material master data. Selanjutnya pada production terdapat 4 subtabelnya, ada product arrival, product departure, raw material arrival, raw material departure. Yang pertama product arrival seperti ini, terdapat produk dan quantity, lalu product departure, produk dan quantity, raw material arrival, produk dan quantity, dan juga raw material departure, material, destination, dan quantity-nya. Lanjutkan dengan reporting, ada product rate, defect, dan juga accounting. Product report, defect, dan juga accounting-nya akan seperti ini. Dilanjutkan dengan operator 1 sudah login.
dapat melihat raw material arrival, workstation-nya, workstation WIP arrival, workstation WIP finish, workstation product finish. Lanjutkan dengan production line height. Itu master data, product arrival, lalu ada product departure, raw material arrival, dan juga raw material departure. Sekian untuk UI UX. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil website yang telah dibuat oleh CV Everin 87 Company. Yang pertama, ini merupakan login page yang telah dibuat, lalu kita akan masuk menggunakan user admin di sini, yaitu Noel 11, tinggal langsung kita submit. Ini merupakan tampilan dari homepage user admin. Kita masuk ke menu yang pertama, yaitu master data product. Di sini setelah diklik kita akan melihat produk yang akan diproduksi oleh CV 087, yakni kompor sebuah. Di sini terdapat fitur add product, di mana kita bisa menambahkan produk yang diinginkan atau yang akan diproduksi oleh CV 087. Di sini contohnya itu kompor Sembuha Pro dengan kuantitas 5, cost of goods sold 1.500 dan selling price 2 juta. Tinggal di submit. Nanti akan langsung ditambahkan di produk master data. Kemudian kita mempunyai fitur edit di sini untuk mengubah apa yang telah kita buat. Seperti saja kita akan mengubah kuantitas di sini menjadi 10. Jika disubmit itu bisa langsung kelihatan perubahannya. Lalu di sini kita mempunyai fitur delete, di mana fitur delete ini dapat menghapus apabila produk tersebut tidak ingin diproduksi lagi. Lalu kita masuk ke menu master data lagi, kita masuk ke work in process. Di mana di work in process ini terlihat list assembly dari produk kompor Sembuha. Di sini juga terdapat fitur add product di mana kita bisa menambahkan assembly yang baru atau proses yang baru. Contohnya saja assembly 3, lalu kita tulis kuantitasnya 5, lalu kita submit. Maka akan langsung terlihat penambahannya. Lalu terdapat fitur edit di sini untuk mengubah apa yang telah kita buat dari segi nama ataupun kuantitas. Contohnya saja kuantitas di sini bisa langsung disubmit, maka akan terlihat perubahannya. Lalu selanjutnya kita ada fitur delete, di mana fitur delete ini dapat menghapus apa yang telah kita buat. Lalu terdapat fitur detail untuk melihat secara detail bill of material dari setiap assembly yang telah ada. Lalu kita masuk ke menu yang selanjutnya, yakni adalah master data raw material, di mana di raw material ini kita dapat melihat material-material yang dibutuhkan untuk memproduksi kompor Sembuha. Lalu di raw material ini kita bisa ada fitur add product, di mana jika kita ingin menambahkan material yang baru, kita bisa menuliskan namanya saja, kuantitasnya, serta harga per piecesnya. Langsung disubmit saja, maka nanti akan terlihat bahwa ada penambahan. Lalu kita ada fitur edit di sini, di mana fitur edit ini untuk mengubah apa yang telah kita buat, contohnya saja quantity, langsung disubmit saja, maka langsung akan terlihat perubahannya. Lalu yang terakhir kita ada fitur delete, di mana jika kita ingin menghapus raw material yang telah tidak dibutuhkan. Lalu kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu adalah production. Menu production yang pertama adalah product arrival, di mana product arrival ini adalah kedatangan produk dari produk yang telah kita buat, contohnya saja kompor Sembuha dengan kuantitas 5, maka produk tersebut akan langsung menuju dari production menuju ke warehouse. Selanjutnya kita masuk ke product departure, di mana product departure ini produknya tadi kompor Sembuha, kita tulis kuantitasnya 5, ketika disubmit produk ini akan terkirim dari workstation menuju ke warehouse. Nah, lalu selanjutnya itu ada raw material arrival. Ini merupakan material yang kita pilih, kedatangan materialnya. Kita contohnya saja box, langsung kita tulis kuantitasnya 5. Ketika kita submit, dia akan langsung terkirim ke production. Lalu kita masuk ke raw material departure. Di sini kita pilih materialnya apa dan destinasinya kemana. Lalu kita tulis kuantitasnya, maka akan langsung kekirim ke workstation yang telah kita tulis destination tersebut. Lalu kita masuk ke report. Yang pertama itu adalah production rate. Production rate ini untuk melihat tingkat dari produksi produk yang akan kita pilih, yaitu kompor Sembuha dengan waktu tertentu. Jika kita submit, maka hasilnya seperti ini, dapat terlihat ada production rate-nya, itu kita berapa total yang kita produksi, serta total production RWIP-nya itu 9,2 di sini.
Lanjut, kita masuk ke fitur defect, di mana di defect ini kita bisa memilih produknya apa, serta waktu tertentunya. Jadi nanti ketika di submit itu kita langsung melihat adanya defect, apakah adanya defect dari setiap workstation yang telah ditentukan. Selanjutnya itu kita mempunyai fitur accounting di sini yang berfungsi untuk menghitung semua dari hasil produksi kompor sumbuha. Jadi dari sisi finansialnya. Oke. Lalu kita selanjutnya logout, kita akan masuk ke selanjutnya kita akan masuk sebagai user operator production 1, bisa langsung di-submit saja. Nah, di sini kita akan memiliki menu yang berbeda, jadi ini adalah menu dari sisi workstation. Yang pertama ada menu raw material arrival, di mana di raw material arrival ini kita akan memilih misalnya materialnya box, dari originnya dari mana, misalnya dari production, serta kuantitasnya berapa. Nah, ketika di-submit itu akan langsung raw material yang kedatangan tadi itu akan dicatat atau di-record oleh sistem. Selanjutnya kita masuk ke WP arrival. Di mana di WP arrival ini kita akan memilih assembly mana yang datang, lalu berasal dari mana, lalu kuantitasnya berapa. Lalu kita submit, maka akan langsung ke record assembly tersebut telah datang. Selanjutnya adalah WP finish, di mana kita pilih materialnya, yaitu antara assembly 1 dengan assembly 2 dengan kuantitasnya. Setelah disubmit, akan langsung ke record bahwa assembly tersebut telah selesai dengan kuantitas yang telah ditentukan. Lalu kita selanjutnya masuk ke produk finish, di mana kita pilih dulu produknya, yaitu kita hanya memiliki produk kompor sumbuha di sini. Lalu kita masukkan kuantitasnya 5, langsung kita submit. Di sini akan langsung ke record bahwa kompor sumbuha ini telah selesai dengan kuantitas 5. Seperti itu. Baik, jadi sekian presentasi mengenai FRI Final Report FRI 087. Apabila terdapat kesalahan atau mungkin yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.